minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatul la yu'minuna biha al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qul amantu billah tsumastaqim alaihi. Mukarramun bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus akhirul kiram Ketua DKM Mushola Al-Islam Bapak Ustaz Salim, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat dan barakah. Juga guru-guru kita, guru-guru saya, Al-Mukarram Abang Haji Kusnadi, Al-Mukarram Bapak Haji Wendy, Al-Mukarram Bapak Ustaz Jen, dan para jamaah semuanya, Bapak MC juga yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama, saya ingin sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Mushola Al-Ihsan dan juga warga sekitar yang telah menerima lanjutan Istiqomah, baik apa yang dilakukan, tenaga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi alhamdulillah majelis ta'lim Istiqomah ini Istiqomah Pak, jadi jamaahnya ya Istiqomah. Kita karena memang mungkin saudara kita banyak kesibukan, tidak apa-apa. Oke, saya lihat pada hari ini yang hadir ya alhamdulillah lebih dari 2000 orang. 2000 Pak. Loh kok bisa begitu? Saya membaca hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, terus satu orang itu dikawal oleh 70 malaikat. Yang malaikat itu beristighfar semuanya untuk orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Jadi kalau hari ini ada yang hadir jumlahnya ada 20 atau 50 kali 70, nggak salah saya ngomong bilang 2000 mungkin ya. Jadi mudah-mudahan ini langkah kita ke tempat ini menjadikan salah satu wasilah mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah rahimakumullah, ngaji tadi kita sudah oleh guru-guru kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Saya hanya ingin menyampaikan cerita sedikit, tapi cerita ini insya Allah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Para jamaah rahimakumullah, jadi suatu ketika di suatu hari Rasul itu sedang berjalan dengan para sahabat. Rasul berjalan didampingi oleh para sahabat pada waktu itu, karena memang Rasul sebagai nabi pada saat itu merangkap plus kepala pemerintahan. Jadi kalau zaman sekarang setelah presiden lah kira-kira begitu. Jalan dikawal oleh para sahabat berkeliling. Nah, ketika Rasul berjalan, sampailah Rasul itu bertemu dengan sekelompok beberapa orang yang sengaja ingin menemui Rasulullah SAW, tapi bukan mendemo Pak, gitu ya, menemui Rasulullah SAW. Kemudian pada jamaah rahimakumullah, salah satu dari katakanlah perwakilan dari kelompok yang datang bertemu Rasul itu menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya Rasulullah, ini pertanyaan dari kelompok yang tadi bertemu dengan Rasul. Aku mendengar apa? Saya mendengar bahwa engkau pernah berbicara yang berdasarkan Al-Quran bahwa ada nabi-nabi terdahulu
yang oleh Allah diberikan keistimewaan untuk umat-umatnya terdahulu. Kata Nabi, betul. Engkau pernah bercerita bahwa dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh, nabi yang keberapa? Nah, yang segitulah kira-kira. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi yang keberapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh ketika berdakwah di kaumnya punya satu tuntutan. Ya, solih kira-kira begitu. Kalau memang engkau adalah benar utusan Allah, buktikan bahwa engkau bisa melakukan sesuatu yang di luar akal. Kata Nabi Soleh, mau apa? Kata umatnya pada waktu itu, aku ingin engkau tunjukkan ada sebuah batu, dan batu itu tolong engkau belah, dan di dalam batu itu keluar sesuatu. Nabi Soleh pada waktu itu berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah batu itu terbelah, dan di dalam batu yang terbelah itu keluar onta yang sangat besar. Dan keistimewaan onta ini setiap hari, setiap saat bisa menghasilkan susu sebanyak kebutuhan warga pada saat itu. Diantri, kalau zaman sekarang mah diantri ke rumah Pak Pari, ke gelas, ke rumah Pak Ete, diantri begitu dan begitu. Hanya saja ini onta kalau minum gak kira-kira. Begitu minum, ini air yang ada di sekitar kering semuanya. Diminum kalau kata Nabi Soleh alaihi. Timbul lihat jahat, repot ini. Akhirnya onta itu dibunuh. Ini diceritakan di dalam surat Asy-Syams. Dibunuh. Itu terjadi pada zaman Nabi Soleh. Kata Nabi Muhammad, betul itu terjadi. Kemudian kedua, ada umat yang minta kepada nabinya untuk diturunkan makanan dari langit. Makanan itu siap dimakan. Kata Nabi, betul. Itu terjadi kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Dulu umat Nabi Isa itu minta kepada Nabi Isa agar supaya makanan turun dari langit. Maka doa Nabi Isa dikabul oleh Allah, makanan turun dari langit. Dan karena ini mukjizat, begitu dimakan itu terlakukan, dilempari ke air jadi ikan lagi. Ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi. Nabi Isa yang berapa? 20. Betul kata Nabi, ada juga Nabi yang Allah berikan mukjizat. Ketika sekelompok orang dikejar oleh laknatullah Fir'aun di tepi pantai, maju, mati, tenggelam, kira-kira mundur, mati di pantai Fir'aun. Tetapi Nabi Musa menyelamatkan dengan hanya memukulkan tongkat ke laut, maka laut itu menjadi terbelah dua. Dan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita panjang. Kata Rasul begini, udah intinya sekarang kamu mau apa? Bahasa kitanya begitu. Dipotong. Maunya apa? Kata umat tersebut, ya Rasul, mauku begini. Aku ini mau ikut agama sampean, kira-kira begitu. Aku mau masuk agama Islam, mau. Kata orang tadi, karena di sini disebutkan al-kafir, maka orang yang bertanya itu adalah orang-orang kafir Makkah pada saat itu. Kata Nabi, mau apa? Kata orang tadi, aku mau masuk Islam. Aku mau beriman kepadamu, beriman kepada Allah, tapi ada syarat. Syaratnya apa kata Nabi? Kata orang kafir yang bertanya, syaratnya sederhana. Itu ada gunung tuh. Ada gunung namanya Gunung Uhud. Tolong itu Gunung Uhud kamu mintakan kepada Allah supaya jadi emas. Buat apa? Ya kalau saya masuk Islam punya emas kayak kan enak. Sholat juga enak, kira-kira begitu. Ngaji juga enak, enggak punya lah. Itu berasa sekarang bersama kita. Punya duit sama enggak punya duit biasanya sholat agak beda. Kalau lagi enggak punya duit sholatnya agak tengweng biasanya gitu. Banyak pikiran. Ini terjadi pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kata Rasul, yakin kalau gunung emas itu jadi emas, kamu akan masuk Islam? Yakin katanya. Ditanya, yakin nggak? Yakin. Aku sumpah ya Rasul, aku sumpah andai kata gunung Uhud itu jadi emas, aku akan masuk Islam dan akan beriman kepada Allah. Maka ketika mereka bersumpah ini, Allah turunkan ayat surat Al-An'am ayat 109 yang berbunyi, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minuna biha. Kata Allah, wahai Muhammad, mereka itu biarpun gunung Uhud jadi emas, biarpun gunung Uhud jadi emas, mereka tidak akan beriman walaupun mereka bersumpah kepadamu. Tidak akan mereka beriman. Kenapa? Kalau orang beriman kepada Allah itu nggak pakai syarat. Kalau beriman kepada Allah itu nggak pakai ini, itu imannya iman saja. Ini kan model-model begini gitu ya. Punten tadi orang gak kelihatan nih bapak kadus kita karena ya samburan. Nanti ya selalu eksis. Ini kan kira-kira nih sama kita kan suka terjadi, walaupun mungkin kisahnya lain. Contohnya suka begini Pak. Ya Allah, enak amat kalau saya punya motor, saya mau pakai ngaji dulu itu motor. Jadi kalau saya punya motor, giliran punya motor, itu motor lebih banyak nongkrong pakai jalan-jalan ketimbang dipakai ngaji. Kira-kira begitu belum? Tuh, gitu kira-kira. Ya Allah, ada kata saya punya mobil, lah saya mau rajin sholat. Ya Allah, kenapa? Bersyukur punya mobil. Giliran udah punya mobil, enggak pernah ikut sholat. Jalan-jalan. Jalan-jalan mulu. Kayaknya. Suka ada yang begitu Pak, suka ada ya? Banyak. Itu pada zaman Rasul sudah terjadi dulu, gitu. Ya Allah, berikan hamba kekayaan ya Allah dulu, ya Allah supaya ibadah tenang, supaya sholat tenang, dikasih sama Allah rezeki. Giliran rezekinya sudah banyak, waktu rezekinya sedikit, rajin sholat, rajin ngaji. Giliran rezekinya amal kita udah banyak, lebih rajin. Kalau gitu ampun, kan gitu ya. Lebih rajin pergi jalan-jalan. Kenapa? Ya duit banyak. Tuh, ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi orang itu Pak, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah itu tahu persis keadaan manusia. Jadi manusia itu, yang namanya manusia, kalau sudah berbicara masalah iman, ukurannya adalah dunia, maka itu adalah bukan orang yang keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu itu mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan. Bagaimana tidak Siti Masito harus bergang Jawa di dalam penjara yang besar di atas penggorengan pada zaman Fir'aun. Mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang bin Rabah harus rela disiksa oleh tuannya, disiksa di atas padang pasir, ditindih dengan batu yang besar, diinjak-injak di atasnya sampai punggungnya berdarah-darah. Tetapi semakin berdarah Bilal bin Rabah punggungnya, semakin keras mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kenapa? Keimanan itu tidak bisa diukur dengan dunia, tidak bisa diukur dengan duit. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu. Kita sekarang nggak perlu, kalau udah nggak ada orang yang mempertahankan keimannya diinjak-injak, nggak ada orang yang mempertahankan keimannya yang mesti di dalam bidang, nggak ada. Kadang-kadang tidak jarang iman kita sekarang kalah sama dangdutan. Maaf ya Bu ya, bukan nyinggung, saya juga sama. Kadang-kadang iman kita kalah sama sinetron Andin. Tahu kan? Iman kita kadang-kadang kalah sama bawa aku ke penghulu. Tahu Bu lagu SD terbaru? Tuh, jadi makanya ada ayat wa aqsamu billahi jahada aymanin
Lain ja'atum ayat, walaupun kata Allah turunkan ayat, waktu udah habis nih. Walaupun Allah turunkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kalau memang dasarnya orang itu tidak mau beriman, selamanya dia tidak beriman. Berapa banyak tanda kekuasaan Allah yang diturunkan ke permukaan bumi? Banyak. Berapa banyak Allah menurunkan kekuasaannya untuk menegur manusia. Ada Allah menurunkan kekuasaannya untuk menegur manusia melalui angin puting beliung, habis semuanya. Ada Allah menurunkan kekuasaannya melalui ombak yang sangat besar yang disebut dengan tsunami, habis semua. Ada Allah menunjukkan kekuasaannya melalui bencana gempa bumi dan lain sebagainya, habis semua. Tapi manusia karena memang dasarnya ingkar, tetap saya ingkar. Kenapa? Karena hidayah itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya saya ingin bicara banyak ini, cuman intinya begini. Jadi intinya begini. Ayo sama-sama hidayah yang sudah tertanam di dalam hati kita pupuk, kita pelihara, kita jaga agar supaya hidayah itu tidak pernah lepas di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Datangi tempat-tempat di mana di sana ada kebaikan, majlis taklim, pengajian-pengajian. Tujuannya apa? Lihat dari iman agar supaya iman itu bertambah dan bertambah, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita hidup, iman ini tidak pernah goyah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa bisa begitu? Para jamaah rahimakumullah, saya mungkin orang dengar sudah bosan. Kadang-kadang kan iman kita ini, ibadah kita ini, pengabdian kita kepada Allah ini berbeda antara pikiran dengan jasad. Sering berbeda, Pak. Seringkali kita sholat di musola, seringkali kita sholat di masjid, tapi hati kita ada di pasar, hati kita ada di kantor. Bahkan kadang-kadang maaf, duit hilang ketemunya waktu sholat. Benar nggak, Bu? Ya. Ikan anus ingatnya waktu sholat. Suami belum ngasih duit, ingatnya waktu sholat. gitu jadi kita katanya online pada jadi lagi dongeng aja. Jadi makanya kita minta kepada Allah hidayah itu agar jangan terlepas. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi mudah-mudahan melalui wasilah majlis taklim Al-Istiqomah ini dan pengajian rutin yang diadakan di Mushola Al-Ihsan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Umpama dalam hidup ini kita memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya ada, maka mudah-mudahan itu semua tidak menjadi penyebab kita jauh dari Allah. Amin. Umpama dalam hidup ini apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan belum terlaksana, maka itu pun tidak menjadi satu halangan, tidak menjadi satu penyebab kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena manusia itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu selama dia masih hidup, selama dia masih bernafas, selama dia masih bisa berjalan di atas bumi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Kita belum punya kendaraan, Pak. Ya Allah, enak amat ya kalau punya motor. Enggak terlalu capek lah, bisa kepada Allah kasih rezeki bisa beli motor. Pikiran lain lagi, ya Allah, saya lihat motornya cuma satu, padahal anak 3, kemana-mana capek, nanti gantian, coba kalau saling satu. Dikasihlah saling satu, motornya ke Allah rezeki. Pikiran lain lagi, ya Allah, punya motor, kenapa kemana-mana, kalau jalan, kalau panas kepanasan. Kalau hujan kehujanan, coba kalau punya mobil. Dikasih oleh Allah rezeki punya mobil. Pikiran lain lagi, ya Allah, mobilnya coba merek ini, coba merek itu. Terus sampai mana ujungnya? Hatta zurtumul ujungnya. Bujangan, ya Allah, masih bujangan, coba kalau punya istri enak apa? Dikasih istri. Udah punya istri lagi, ya Allah, baru cuma satu, coba kalau 2.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kebodohan saya. Dan kita akhiri dengan doa, semoga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini membawa manfaat baik itu dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin